Kita konfirmasi terkait penangkapan pelaku kasus pembunuhan dengan mutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara. Sudah bergabung bersama kami Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat petang Pak Bambang. Selamat petang, Mbak. Pak Bambang, kami mau konfirmasi dulu, pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka sekarang? Betul, pelaku FF, tersangka FF sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, Mbak, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati sampai maksimal hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Pak Bambang, tadi kan juga disampaikan kalau pelaku akan menjalani tes kejiwaan. Sebenarnya kapan akan dilakukan dan apa yang mau dipastikan oleh polisi lewat tes kejiwaan itu kepada pelaku? Baik, terima kasih, Mbak. Pengecekan kejiwaan oleh dokter ahli kejiwaan merupakan bagian dari standar operating procedure (SOP) karena kami untuk melakukan penyidikan ini harus secara profesional. Salah satu alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP itu adalah keterangan ahli. Dan keterangan ahli dari dokter ahli kejiwaan nanti yang akan bisa mengungkap apa motif yang bersangkutan ini melakukan pembunuhan secara keji dengan memutilasi wanita tersebut, Mbak. Oke, tapi kalau tes kejiwaan itu akan bisa berdampak kepada proses hukum yang akan dijalani juga ke depannya, Pak? Betul, karena itu bagian dari suatu proses, Mbak, ya. Jadi yang dilakukan oleh penyidik mengajukan permohonan untuk melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka FF ini. Jadi kita betul-betul tahu apa sih yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Oke, Pak, kalau kita melihat CCTV yang sudah beredar, pelaku tidak sendirian di CCTV itu. Apakah polisi membuka ada dugaan keterlibatan pihak lain, Pak? Baik, semua itu akan dilakukan pendalaman, Pak. Yang pasti kami dari Polda Metro Jaya akan tetap mengedepankan profesionalisme dalam melakukan serangkaian penyidikan, dan yang pasti nanti para saksi pun akan dilakukan klarifikasi, pemanggilan, jadi kita tahu utuh rangkaian peristiwa ini, Pak. Pak, tapi kalau dari proses penyidikan, apa bukti kuat yang sudah dikumpulkan oleh polisi sampai akhirnya bisa menetapkan pelaku jadi tersangka, Pak? Baik, jadi pada saat ditemukannya jenazah perempuan awalnya tanpa identitas di daerah Muara Baru, Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober sekitar pukul 10.29 WIB. Jadi informasi dari masyarakat bahwa ada karung yang mengambang di pesisir belakang SPBU, kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Muara Baru. Dan saat itu juga kerjasama antara masyarakat dan polisi melakukan evakuasi dan mengamankan karung. Setelah dibuka, baru diketahui ada sesosok mayat yang kelamin wanita dengan posisi tangan terikat dan kaki terikat tanpa kepala, Mbak. Dan saat itu juga tim dari Polsek dan Polres KP3 beserta tim dari Ditkrim Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan mengirimkan barang bukti potongan tubuh tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, langsung ketahuan siapa nih orang tersebut, wanita tersebut. Dan dalam waktu tidak sampai 24 jam, tim penyelidik dari gabungan itu sudah berhasil menemukan potongan kepala yang posisinya tidak jauh, sekitar 600 meter dari ditemukannya potongan badan tersebut, Mbak. Oke, kalau untuk motif sudah ada pengakuan juga, Pak, dari pelaku maupun juga dari hasil penyidikan? Baik, dalam hal ini penyidik tidak mengabaikan masalah pengakuan, Pak. Tapi kita harus betul-betul mengedepankan evidence atau pembuktian. Jadi betul dari keterangan ahli, nanti dari ahli kejiwaan pun akan mendukung apa motif sebenarnya tersangka FN ini memutilasi korban SH.
Oke, Pak Bambang, tapi kan sudah meskipun belum ada motifnya, tapi sudah menyangkakan pasal pembunuhan berencana. Unsur pembunuhan berencana yang ditemukan oleh polisi apa, Pak? Baik, jadi kami sampaikan, jadi kami akan melakukan penyidikan profesional di Polda Metro Jaya, melakukan penyidikan profesional. Kita mengumpulkan semua alat-alat bukti, Mbak, dan barang bukti yang ada. Karena di situ ditemukan pisau, ya kan? Ada pisau yang dia gunakan untuk mengeksekusi dan sekaligus sebagai pekerjaan dia. Yang kedua, di rumah tersangka, penyidik pun menemukan busa, salah satu busa itu yang untuk di dalam karung yang masih ada tersisa bercak darah. Baik. Ya. Oke, baik. Selanjutnya barang-barang lainnya seperti tali rafia pun ada juga diamankan. Jadi kami duga, penyidik menduga bahwa tersangka sudah menyiapkan sarana untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, baik. Kami tunggu update penyidikannya, Pak Bambang Askar Sodik, Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, Pak. Sehat selalu.